Halo dan salam sejahtera. Selamat datang di channel YouTube Nerli Adria Sinahutar. Di video berikut saya akan sharing ya tentang menghitung masa subur ya. Ketika kita berbicara masa subur ya, ini erat kaitannya dengan siklus menstruasi. Terus yang kedua, apakah seorang perempuan itu memiliki masa subur? Kemudian yang ketiga, apakah seorang perempuan itu bisa hamil ya? Nah, jadi masa subur itu sendiri adalah suatu periode ya dalam siklus menstruasi ketika peluang untuk hamil itu paling tinggi ya. Biasanya ini terjadi sekitar 5 hari sebelum ovulasi sampai 1 hari ya setelah ovulasi. Ovulasi itu sendiri adalah proses pelepasan sel telur dari ovarium yang terjadi itu antara hari ke-12 sampai 14 sebelum menstruasi berikutnya. Ketika kita akan menggunakan metode kalender, di sini yang harus menjadi catatan itu adalah kita harus memiliki ya siklus menstruasi yang relatif teratur ya. Nah, kemudian setelah kita memiliki siklus haid atau menstruasi yang teratur ya, di sini kita mempunyai 3 tahapan. Yang pertama adalah catat siklus menstruasi selama 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian yang kedua tentukan siklus terpendek dan siklus terpanjang. Kemudian yang ketiga adalah hitung ya hari pertama ya dan terakhir masa subur. Ya, sekarang kita akan kita mulai yang pertama catat siklus menstruasi selama 6 bulan. Oke, ya 6 sampai 1 tahun ya. Nah, di sini adalah ya metode di sini ya. Catat siklus menstruasi selama 6 ya sampai 1 tahun atau 12 bulan. Nah, di sini contohnya mungkin saya ambil yang 6 bulan dulu ya. 6 bulan sekarang bulan 7 misalnya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini ya. Misalnya kita cari di sini siklus di bulan 7 nanti berapa ya menstruasinya. Misalnya 26 hari, kemudian ini 27 hari, ini 26 hari, ini 30 hari, ini 31 hari, ini 32 hari. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita hitung ya dari hari pertama haid hingga sebelum haid berikutnya cara menghitungnya ya seperti ini. Nah, contohnya di sini biar gampang memahami, misalnya kita haid itu pada tanggal 1 Juli misalnya. 1 Juli kita haid, ya. Nah, kemudian dan tanggal haid berikutnya ya harusnya kita mens lagi itu tanggal 29. Ya, 29 bulan 7 ya. Maka siklus haid di sini siklusnya berapa? 28 nih 29 hari tanggal 29 ke tanggal 1 ya, kita kurangi 29 1 maka siklusnya di sini adalah 28 hari. Nah, seperti itu ya. Itu untuk cara yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua itu ya tentukan siklus terpendek ya, siklus terpendek dan terpanjang. Tadi udah ya. Nah, tadi siklus terpendeknya berapa yang kita hitung tadi di poin yang pertama itu siklus terpendeknya itu adalah 26 ya. Siklus terpanjangnya itu adalah 32 hari tadi ya, 32 hari ya. Nah, jadi untuk menghitung hari pertama ya di sini pertama hari pertama masa subur itu sama dengan siklus terpendek ya dikurang 18 ya. Artinya di sini tadi siklus terpendeknya 26. Berarti di sini ya 26 dikurang 18 ya berarti sama dengan 8 nih ya minus 8. Kemudian hari terakhir masa subur atau siklus terpanjang hari terakhir masa subur itu sama dengan dikurang 11 ya. Artinya di sini berarti ini siklus yang terpanjang yang 32 ya dikurang 11 ya sama dengan 21. Nah, ini dia siklusnya ya. Berarti 8 sampai 21.
ya. Nah, itu cara menghitung yang siklus yang terpendek dan terpanjang. Kenapa di sini ada angka 18 ya? 18 ini digunakan untuk mengurangi siklus terpendek dalam perhitungan masa subur. Ini berasal dari metode kalender yang dikembangkan ya oleh Dr. Herman Kanaus dan Dr. Yusaki Ogino ya. Nah, ini memperkirakan masa subur berdasarkan waktu ovulasi dan masa hidup sel telur serta spermanya ya. Nah, namun biasanya karena siklus haid itu bervariasi, metode ini menggunakan pendekatan konservatif ya untuk mengantisipasi terjadinya ovulasi lebih awal ya. Dengan mengurangi 18 dari siklus terpendek, kita memperkirakan masa subur yaitu kemungkinan ovulasi paling awal bisa terjadi ya. Nah, ini juga nanti mempertimbangkan ya bahwa sperma itu bisa bertahan di dalam jalan lahir itu ya antara 3 sampai 5 hari dalam tubuh wanita ya. Nah, kemudian saya coba ya memberikan contoh praktis biar tidak bingung menghitung di sini sebentar cara praktisnya ya. Cara praktis menghitungnya sebentar. Kita bolak-balik ya di sini. Ya. Oke. Nah, di sini ya coba kita hitung. Contohnya misalnya hari pertama haid itu saya ulang lagi ya 1 bulan 7 misalnya ya. Kemudian siklus haid tadi ya siklus haidnya tadi berapa? 26 sampai 32. Maka hari ke-8 itu sama dengan hari ke-8 itu sama dengan 8 Juli. Kemudian hari ya ke-21 itu sama dengan 21 Juli. Ya. Nah, artinya di sini waktu terbaik untuk berhubungan jika ingin hamil adalah antara tanggal 10 sampai 17 Juli. Ya, karena apa? Mendekati ovulasi. Nah, seperti itu. Ya. Ini ya catatan pentingnya ya, yang harus menjadi perhatian ya. Metode ini kurang akurat kalau siklus haidnya tidak teratur. Ini bisa dipadukan ya dengan metode lain. Bisa menggunakan misalnya lendir cervix. Lendir cervix ini lendir yang bentuknya elastis ya seperti ingus ya agak kental, bening ya kalau ditarik dia nggak terputus. Kemudian ada perubahan suhu basal dan menggunakan tes ovulasi ya. Baik, terima kasih ya cukup sekian ya metode kalender dalam menghitung masa subur. Semoga bermanfaat.